halaman 35 ya. Qala Abu Muhammad. Iya. Halaman 35 qala Abu Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Limardhatillah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Qala Abu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mahdawi. Telah berkata Abu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Kata Abu Muhammad, husnuz zanni ibaratun an qat'il wahmi ayakuna aw la yakun. Husnuz zan itu adalah ibarat dari memutuskan waham. Kita ini kan suka menduga-duga. Jadi duga-duga kita itu perasaan-perasaan dalam hati, kemungkinan itu dibuang, diputuskan jauh-jauh. Apakah ia terjadi ataupun tidak terjadi. Jangan kasih kesempatan waham itu bermain. Seolah-olah waham itu macam pasti aja. Jadi nggak boleh jauh-jauh dibuang itu. Nanti takutnya terjadi kayak begini. Nanti jangan-jangan. Itu sesuatu ibarat dari memutuskan waham. Dugaan-dugaan yang buruk tuh, itu putuskan dari hati. Apakah dia terjadi ataupun tidak terjadi. Jangan biarkan dia bermain di kepala atau di hati kita. Li'annal wahma qatilun. Karena waham itu membunuh itu. Kadang-kadang buat kita lemas, belum apa-apa dah nggak semangat kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita duga, walaupun itu baru prediksi-prediksi aja, kemungkinan pun nggak pala besar kemungkinannya. Tapi udah membuat kita, perasaan kita udah lemas tuh, patah semangat. Itu nggak boleh. Jadi husnuzon memutuskan itu. Husnuzon itu memutuskan dugaan-dugaan itu. Jangan kita kasih dia bermain di kepala kita, karena dia membunuh. Wahwa liwaktin sanin, dan dia membunuhnya itu kapan? Untuk waktu yang kedua, itu sesuatu yang akan datang. Jadi kurang semangat kita. Famata a'taita uzunaka lil wahmi, maka tatkala kau berikan telingamu untuk waham itu, kita dengarkan suara-suara hati tadi, yang dugaan-dugaan itu kita ikuti, kita dengarkan terus, lama-lama patah semangat awak bikin. Jadi apabila engkau berikan telingamu kepada waham itu, halakta wahdak, maka engkau membinasakan dirimu sendiri. Jadi kau binasakan dirimu sendiri.
Kenapa? Itu tadi. Kita biarkan waham itu bermain di kepala kita. Lalu goncang, terjadi taraddud di hati kita. Nah, keraguan-raguan itulah menghilangkan keyakinan. Makanya kita harus yakin kepada Allah. Yakin kepada Tuhan itu itulah husnuzon. Putuskan waham itu supaya jangan mengganggu keyakinan. Karena kalau waham dibiarkan lama-lama membuat taraddud, goyang. Keyakinan kita kepada Allah jadi berkurang. Lama-lama bukan berkurang, hilang. Sesuatu yang belum pasti ketika sudah bermain di kepala, macam seolah-olah pasti dia. Macam seolah pasti. Padahal itu cuma perasaan-perasaan aja, praduga saja. Waham-waham itu dibuangkan, itu praduga saja, belum pasti seperti itu. Sakit, demam tinggi, di kondisi COVID. Jangan-jangan datang bercakap di dalam, jangan-jangan COVID pula lagu. Down terus dah, ke bawah. Padahal enggaknya, cuman keterpikiran bercakap dia, jangan-jangan COVID pula aku ini. Down terus dia. Ibarat layang-layang lambai, ibarat daun dari hijau terus layu, terus gugur dia, tak ke bawah. Inilah bahayanya. Belum pasti, sudah macam pasti di dalam itu. Dalam diperiksakan kalau berapa, tambah takut aku kalau betul kayak mana. Kena dia apa? Di karantina. Tambah di sana aku tambah stres lah aku. Jadi ada ibu-ibu bilang, iya Ustadz, masuklah awak di isolasi ya. Karena kurang pula tempat yang ada dekat kamar mayit. Disitulah sendiri Ustadz, mana boleh pula, enggak kayak apa tuh dicampur-campur, mana boleh, takut ketular kan. Walaupun sama-sama penderita, enggak boleh sama. Jadi satu ruangan satu orang. Disitulah awak sendiri, enggak ada yang bisa boleh menjenguk. Paling perawatnya pun takut-takut juga datang kan. Kalau enggak perlu tak datang deh. Apa petugas-petugasnya kan. Apa enggak tambah down situ. Makanya banyak kalau sakit-sakit dah lah, enggak usah bisa ke dokter lah udah. Kalau perlu dokter bawa ke rumah aja, nggak usah bawa ke rumah sakit. Kenapa? Nanti langsung di-covidkan orang. Yang udah meninggal pun di-covidkan, belum tentu karena itu. Jadi karena udah begitu, sakit demam 3 hari nggak turun-turun juga demamnya, bercakap di dalam. Jangan-jangan tak covidnya aku. Udah luar biasa ketakutannya. Itulah membuat husnuzon kita sama Allah jadi hilang. Putuskan dugaan itu. Belum tahu pula, ngapa pula aku pastikan yang belum tahu. Pede aja. Jadi semangat aja kita, darah itu pun kuat. Kalau udah down, udahlah, loyo. Enggak COVID pun jadi kena COVID. Kadarnya gitu ya, kalau apa namanya, semangat turun, daya tubuh pun jadi lemah. Itu lebih gampang malah tertularnya dari kita yang semangat. Itu Ustaz awal semangat aja ceramah kemana-mana, mana-mana aja. Ya jelas ya Ustaz. Jelas ya. Ini. Amin. Wa kadzalikal isra' bil udhun ila syaitan. Demikian juga memperdengarkan dengan telinga itu kepada syaitan. Jangan dengarkan cakap syaitan. Kalau cakap syaitan itu mematah-matahkan semangat aja, melemah-lemahkan iman, melemah-lemahkan keyakinan kita kepada Allah. Jangan dengarkan itu. Wan nafsu jinsun wahid, sementara nafsu kita itu satu jenisnya. Kalau udah masuk syaitan, tak masuk yang lain. Jadi jangan biarkan terlena kita dengan bisikan-bisikan syaitan. Qultu, aku katakan, wa husnuzon yatlubu minal abdi fi amri dunyahu wa fi amri akhiratihi. Husnuzon itu menuntut dari seorang hamba pada perkara dunianya dan pada perkara akhiratnya.
Amma amru dunyahu, adapun perkara dunianya, fa ayyakuna wasiqan billahi ta'ala fi isalil manafi wal murafiq ilaih min ghairi kaddin wala sa'yin fiha au sa'yin khafifin ma'dzunin fi wa ma'jurin alaih. Aku katakan husnuzon itu menuntut daripada hamba pada urusan dunianya dan pada urusan akhiratnya. Adapun perkara atau urusan dunianya, maka adalah ia percaya kepada Allah, sikoh kepada Allah, yakin sama Allah. Nah, ini mesti begitu, baru ada semangat dia. Kalau nggak ada keyakinan kepada Allah, wah ini kayak layang-layang lama ini, macam tak ada kekuatan. Loyo gitu. Kenapa? Nggak ada pegangan dia dalam hidup. Ketika berpegang kepada sesuatu yang berubah-ubah, hati dia juga berubah-ubah. Maka kita jangan berpegang kepada sebab. Kalau hati kita berpegang kepada sebab, maksud berpegang nih, yakin kita sebab itulah yang mendatangkan sesuatu sama kita. Nah, ketika nampak sebab tuh, awak pun tenanglah, senyum-senyum, gambaran udah jelas. Kayak Ustaz Awal tadi kan, gambaran udah jelas, aman lah pula. Habis ceramah dari sini. Mualim udah nggak kayak gitu lagi udah ya. Rahasia lah itu. Memang kadang muncul itu Mualim. Muncul ya. Ah iyalah. Ya udah. Jadi ketika saat itulah jadi sandaran hati, terjadi sebuah perubahan. Pak Ustadz, sementara kita pending dulu. Allah, ya Allah. Sayang kali. Bukan itu Anda. Enggak sampai di situ. Cukup enggak setoran nanti akhir. Kadang-kadang. Ya, lebih ya. Jadi gitu dia. Berubah. Ketika sebab itu berubah, hati pun jadi berubah. Kenapa? Karena yang jadi pegangan sandaran kita itu sesuatu yang berubah-ubah. Apa itu? Ya makhluk tadi, sebab itu kan masih makhluk. Maka wasiqan billah, kita yakin kepada Allah, yakin dengan janji Allah. Ketika betul kita yakin dengan janji Allah, ya udah, janji Allah kan nggak pernah meleset. Udah, serahkan aja sama Allah. Ini yang berat ini. Ini kan cerita hati, ini bukan cerita mulut. Kalau mulut bisa aja bilang-bilang kayak mualim ini lah. Tapi kalau cerita hati itu nggak bisa, pura-pura pun nggak bisa, diyakin-yakinkan nggak yakin, disikoh-sikohkan yang tak sikoh nggak bisa. Itu memang anugerah lah yang datangkan Allah dalam keyakinan dalam hati kita. Tapi diusahakan untuk mendatangkan keyakinan itu ya perlu juga tafakur, perlu juga kita muhasabah. Jadi kalau Allah yang menjanjikan kau masih ragu lagi, janji siapa yang aku mau percaya? Kalau sama Allah pun masih juga ragu-ragu, lalu ke siapa kau yang gak ragu? Masa ke makhluk kau tak ragu, sementara ke Allah yang menciptakan makhluk itu kau ragu? Katanya kau orang beriman, di mana iman kau? Gitu-gitu. Kita marah-marahi diri kita sendiri. Ada waktu-waktu tertentu kan, perlu kita ceramahi juga kita nih awal. Ceramah untuk diri sendiri. Cumananya kau udah ceramah kesana kemari, kau suruh orang yakin, sementara kau ragu di posisi seperti ini. Macam Allah miskin aja nggak bisa ngasih kekayaan sama kau. Gitu. Nggak yakin kau sama Tuhan. Udah, tahu usah kau ributkan itu. Jalani aja. Jalani aja. Yakin kau kepada Allah. Yang penting apa perintahnya laksanakan dengan baik. Gitu-gitulah kita bikin diri kita. Supaya jangan goyang dia. Sesering mungkin datang goyang, hantam dia. Asal goyang, hantam dengan keyakinan itu. Agak payah juga. Udah dihatam-hatamkan, nggak mau kena. Bikin berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngantamnya pakai zikir itulah. Apa yang bikin kau ragu? Soal rezeki. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki itu kecuali Allah. Tak ada yang ngasih rezeki. Allah. Kurang apa kau keyakinanmu?
Jadi percaya kepada Allah Ta'ala fi isolil manafi, dalam memberikan segala yang bermanfaat. Wal marafik ilaih, dan segala yang murafik ini yang disukailah kepada dia. Min ghairi kaddin, tanpa berlelah-lelah. Kalau Allah mau nggak usah pakai capek-capek, datang itu yang bermanfaat tuh sama kita. Malah kadang-kadang capek kita mikirkannya, capek kita mengusahakannya, tak datang pula. Di kepasrahan kita ke Tuhan tuh tanpa lelah-lelah, tahu datang. Ini ada dibaca di Facebook, goyang-goyang sedikit baca. Ada ulama, ini waliullah kayaknya, di India kemungkinannya, karena pakai maulana begitu. Jadi anak sama ayah ini sama-sama ulama nih, bikinlah majelis taklim supaya orang tuh mau ngaji, dibikin makanan. Ngaji bikin makanan, makin banyak yang ngaji banyak pula makanan yang disiapkan kan. Terakhir kekurangan makanan sampai dia pun susah untuk makan, dia pun tak ada. Jadi dikais-kais sama anaknya lah sisa-sisa beras yang ada di penggilingan itu, kais-kais. Ada lagi rezeki yang bisa dimakan, nggak ada ya, cuman inilah ya. Netes air mata si ayah, berdoa dia, ya Allah, setelah hari ini kiranya kau limpahkanlah rezeki, agar kiranya semua yang ngaji, semua jamaah yang hadir, semua dapat karunia dari-Mu ya Allah. Kira-kira begitulah, lebih kurang. Terjadi suatu keajaiban, setelah hari itu berapapun jamaah yang datang, nggak ada yang nggak makan. Ada saja tak dari mana datang kalau rezeki. Dan tuan rumahnya pun insya Allah tidak pula pernah kekurangan kayak yang sudah-sudah. Rupanya memang ada saat panen, ada saat nanam. Waktu awal itu saat nanam, ujiannya berat itu. Berapa duit untuk beli pupuk, keluarkan dulu. Untuk mengobat, keluarkan dulu. Kalau modal lawak dulu. Sampai kadang kempes kantong tuh, nggak tahu lagi ya Allah. Tapi waktu panen, wah melimpah dia kan. Jadi rupanya kayak gitu. Waktu awal-awal payah rasanya. Tapi tetap, walaupun di dalam situasi ekonomi yang sulit, kebiasaan itu menjamu tamu yang ngaji di rumahnya, dijamunya. Tetap dijamunya, tetap. Walaupun dia nggak ada, lebih bagus aku nggak ada daripada jangan sampai tamuku yang datang itu nggak dapat jamuan darinya. Karena awal mula ini untuk memancing orang tuh mau ngaji. Jadi jangan diberhentikan. Nanti diberhentikan, berhenti pula yang ngaji. Jadi teruskan. Udah aman pun bukan lagi karena makanan itu, tapi kebiasaan itu nggak mau, adat yang sudah diadatkannya nggak mau diputuskan, tetap juga disiapkan makan. Walaupun setelah itu dia pun kekurangan, nggak ada untuk dimakan, banyak yang puasanya. Tuan Syekh itu banyak yang puasa, tapi dia yakin aja sama Allah, ada nanti dikasih Allah rezeki itu ada. Memang waktu panennya ya melimpah aja rezeki, nggak tahu dari mana duit itu, nggak pernah kekurangan Syekh itu. Masya Allah, gitu rupanya. Menang rezeki orang, ditanggung Allah rezeki Allah. Dulu kami ngaji sama almarhum Nek Guru Suman. Itu kalau hari Minggu mau teh manis ada, susu ada, ceret-ceret itu. Yang haji bukan kayak kita ini. Kita 200 sampai enggak ya? Oh itu banyak itu. 200 mau lah. Perempuannya ada sendiri, laki-lakinya ada. Rumahnya berpanggung aja gitu. Nah, keliling gitu. Susu ada, terserah kita lah. Mau main susu, teh manis, teh putih pun ada. Habis itu pas siang makan nasi. Dia ngaji makan nasi. Ya lauknya apa yang ada lah. Pas enak, pas tak enak, pas terong, gitu-gitulah. Tapi enak aja makan rame-rame. Itu pula
Tak apa punya dimasak, enak aja makannya. Mungkin pengaruh rame-rame atau berkah daripada keikhlasan yang ngasih itu barangkali. Nah, enak aja. Nggak ada istilahnya yang berlebih di piring itu. Aku nggak suka ini gitu, nggak ada. Habis saja piring. Jadi, memang tidaklah nenek itu kerja sendiri. Ada yang bantu. Nah, semualah dibantu. Semalam ngaji Ustaz Alim hampir juga 200 udah yang ngaji. Nah, itulah. Ada 200 ya. Makan siang juga. Nah, itulah. Ya, memang dari satu sisi istilahnya tak ada lagi tanggungan. Artinya anak pun tak ada lagi ditanggung, yang sekolah, yang ini nggak ada, udah lepas lah. Nah, tapi keikhlasan nyiapkan itu ngasih makan 200 orang itu kira-kira berapa duit? Aku tengok emang yang makan lahap semua malah. Lahap semua ya. Yang memang agak lapar pula kan agak siang makan. Ya. Iya. Berkah itu kan. Iya. Oh, kambing pula. Kari kambing. Oh, pantas lah. Nah, motong kambing satu kali ya. Iya. Memang ciri khas pengajian kita di Tembung nih kayak gitu. Jarang. Jadi bertamulah ke tempat Ustadz, apa namanya, Ustadz yang di ini Brian Bengkel, Nazarudin. Nah, aduh aku minta maaf lah yo, aku belum bisa lagi kayak tuan Tombong. Nah, asal datang makan. Nah, ini tak bisa lah aku siapkan makanan. Apa Ustaz? Ya segitu. Nah, kalau tempat almarhum itu kan gitu, datang makan, ngaji makan. Nah, cuman macam begini, istri awak pun mesti kuat lah ini. Kalau istri tak kuat pun nggak payah, ada duitnya, istri tak kuat ngerjainnya. Nah, itu pun jadi mesti kuat juga. Jadi Ustaz awal kalau mau nambah yang kuat, jangan yang nggak kuat. Ya mana tahu kan. Lajang-lajang dulu. Oh ya lajang. Ya enggak kan kalau bikin pengajian biar kuat kan, ada yang bantu. Yang kuat ya. Dan alhamdulillah di rumah udah saya buka udah 6 bulan kan. Tapi malam Jumat jam 10 malam. Ngajinya. Nah, Sampai jam 12 lah. Memang lain rezeki itu Malik. Lain ya. Setelah kita buat pengajian di rumah, gitu ya. Kita bidang juga kan. Lain, Iya. nambah berkahnya. Nambah berkah. Alhamdulillah. Nah, itulah, yakin aja sama Allah. Memang begitu. Ulama-ulama kita pun begitu ya dulu. Jangan takut miskin bersedekah. Cuman awal-awal kadang diuji. Ya namanya masa panen, masa nanam. Nah, itu masa ujian. Kata Mualim Supriyadi gini, Ustadz awal pun bilangnya gitu. Awak bikin makin hancur. Nah, itu awal-awal kadang diuji Allah begitu. Udah nggak usah takut, lanjut terus. Lama-lama nanti insyaallah. Oh iya rupanya. Oh iya. Nah begitu. Insyaallah. Nggak dapat dari sini, dapat dari yang lain. Gitu. Ya. Nah, biasanya kalau ceramah di situ sekian ya 200 itu. Tahu-tahu sampai di rumah dibuka gopek. Alhamdulillah. Nah, ini berkat karena bikin pengajian yang malam jam 10 tuh. Iya, tak kayak mana kok bisa jadi gopek ya. Biasanya 200 ya gitu. Ya Allah punya rezeki kan. Nah, kemana dibikin Tuhan itu. Kalau nggak usah takut. Nggak usah takut. Jadi harus yakin karena pada hakikatnya Allah, yakin kepada Allah yang menyampaikan manfaat dan segala kebaikan kepadanya min ghairi kaddin, tanpa berlelah-lelah, wala sa'yin fiha, dan tidak pula pakai usaha, nggak pala diusaha-usahakan kali. Nah, banyak itu kekasih-kekasih Allah
rezekinya itu banyak min haitsu la yahtasib itu. Dari jalan yang nggak disangka-sangka. Maka mereka para wali-wali Allah pun nggak mau menyangka-nyangka dia. Dari sinilah ini barangkali, dari sini nggak mau itu. Dari Allah habis. Jalannya gimana? Allah lah itu yang punya cara mengaturnya. Udah gitu aja. Nah, kalau awak kan masih mau ya. Kurasa dari sini ini. Kurasa dari sini selesailah ini. Kalau ceramah di sini biasanya sekian untuk angsuran mobil kayaknya selesai lagi. Masih mau kayak gitu kan? Kali-kalinya. Kalau wali Allah tuh tak mau dia, nggak mau. Makanya banyak rezeki wali Allah itu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak disangka. Sehingga karena itu kebanyakan sudah seperti itu, mereka pun tak mau menyangka-nyangka, tak mau. Udah bulat-bulat aja sama Allah. Au sa'in khafif, atau ada usaha tapi usahanya ringan, nggak sampai ganggu ibadah, nggak sampai berat kali tengkuk tuh kalau berzikir malam, ya jangan. Kalau udah berat kali tengkuk tuh berzikir malam tuh berarti ini kerja berat nih siang nih, lelah kali nih sampai lepas tasbih itu jatuh. Kenapa? Capek kali. Kenapa kok begitu? Iya, banyak kali pula yang pangkas 20 megang kepala orang 20 tuh cemana lah berdiri ini, kaki ini mau kayak copot dah rasanya. Jadi waktu giliran berzikir malam tuh berat kali tengkuk tuh ke bawah nukik. Untuk gara-gara apa ini? Gara-gara usaha sa'in sakil, usaha yang sangat berat. Tapi kalau ini sa'innya ada, usaha ada, tapi khafif, ringan aja. Nggak sebanding lah yang dikerjakannya dengan karunia yang Allah berikan. Nggak sebanding. Ma'zunin fih, karena usahanya pun ringan, diizinkan padanya, dibolehkan, karena nggak ganggu ibadah. Ma'jurin alaih, bahkan dikasih pahala atasnya, atas usaha itu. Bihaitsu la yafutuhu dzalika syai'an min nafalin wala falatin. Sekira-kira tidak hilang, tidak luput dari dia dengan sebab usaha yang kecil tadi, yang sedikit tadi itu, sesuatu daripada yang sunat dan yang fardu. Amalan yang biasa diamalkan, yang sunat-sunat, yang fardu-fardu itu nggak sampai luput, nggak sampai gagal, nggak sampai berhenti gara-gara usaha yang berat itu. Jadi nggak ganggu ibadah lah intinya. Kayak Rizal kan megang kepala sikit-sikit, dah alhamdulillah cair, nggak kepala berat-berat kan, misalnya kan gitu. Yang capek udah kasih anak buah, udah mau dekat-dekat zuhur berhenti mandi, pergi ke masjid berzikir. Rizal ini udah paten ya saya, alhamdulillah. Fayujibu lahu dzalika sukunan wa rohatan fi qalbi wa badani, maka diwajibkan baginya, fayujabu lahu ya, maka diwajibkan baginya yang demikian itu diam, tenang, rohah ya, sama lah itu sukun, sakinah itu apa? Tenang ya. Rohah istirahat ya, maksud istirahat itu apa? Ya tenang juga fi qalbi, dalam hatinya, wa badanihi, dan badannya. Jadi nggak usah heboh-heboh kali, nggak usah heboh kali sampai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tak tentu-tentu lagi, makan pun udah tak ketentuan lagi. Nggak sampai gitu-gitu kali mengusahakan datang rezeki itu. Tenang. Kayaknya ulama-ulama dulu, wali-wali itu dulu tuh ya Allah banyak ya beramalnya itu tenang gitu. Nggak ganggu dia, nggak terganggu dia. Fala yastafizzahu talabun, maka tidaklah menggelisahkan dia, menggelisahkan dia. Talabun, menuntut tuh, tak bikin dia galau. Mencari sesuatu daripada dunia ini tidak menggalaukan hatinya, tidak menggelisahkan hatinya. Wala yuz'izuhu sababun, dan tidak mengejutkan dia sebab. Seandainya terjadi sebab, terjadi perubahan, nggak terkejut dia. Kenapa? Karena keyakinannya sama Allah itu sudah istiqomah,
Sehingga kalau sebabnya berubah, ya biarlah. Sebab itu memang berubah-ubah. Tapi yang bikin sebab kan nggak berubah, tetap Allah juga. Ya udah, kenapa aku takut? Nah, gimana Pak Sarul? Agak berat juga awak kayak gitu ya. Agak berat ya. Prakteknya berat ini. Tapi karena kita udah ngaji ini, ya mau tak maulah awak usahakan juga lah. Kalaupun tidak 100%, ya berapa persen dulu, setahap-setahap. Sampai akhirnya Allah mengkondisikan hati kita secara totalitas 100% memang berpegang teguh kepada Allah. Nah, jadi begini, kalau cerita yang kayak gini, ini yang boleh merasakan, itu ngantem ke dalam itu lebih terasa waktu sama naik Gunung Suman. Itu kalau ngaji gitu, kalau bab tauhid. Nah, tapi kalau membangun kecerdasan, wawasan, Ustaz masuk. Tapi kalau nancapkan nilai tauhid ini, naik Gunung Suman. Nah, yang kita rasakan lah gitu. Dia nyentuh ke hati itu, nyentak dia itu. Tak gitu. Apalagi kalau nyampaikannya itu diulang-ulang. Awak pikir diulang-ulang, kadang-kadang agak bosan juga. Udah pahamnya aku tuh gitu, bercakap di dalam, agak sok juga lah. Diulang-ulang aja nenek ini pun. Kayaknya aku udah paham lah aku rasa. Belakangan direnung-renungkan, oh dia bukan nak menancapkan kemari. Nak kemari ditancapkannya, maka diulang-ulang. Kita lah mahamkannya sendiri. Maka diulangkan sama almarhum nih, bukan nak memasukkan kepikiran. Kalau kepikiran mungkin dia selesai, paham itu sudah dapat, tapi belum tentu kalau paham dapat terus nyentak ke hati, belum tentu. Maka diulangnya, maksudnya apa? Bak menyentaknya, bak jangan lupa awak sama kaji itu, sehingga ke situ aja pikirannya. Itu yang mulai merasakan begitu waktu itu ngaji itu. Si ini nyentaknya rupanya. Makanya kalau ngaji tasawuf, ngaji tauhid, di bab untuk berpegang ke Allah tuh, ke almarhum tuh. Ditambah ada guru kita pula yang lain, dia pula itu juga sama, mirip-mirip kayak almarhum itu juga. Itulah ya, syukurnya kita dijumpakan Allah orang-orang yang seperti itu. Wali-wali Allah tuh kenapa bisa begitu? Karena jumpa sama wali. Karena dia jumpa sama wali, bimbingan wali itu menjadikan dia wali. Maka rata-rata kalau gurunya wali, muridnya lurus hati, insya Allah wali juga itu. Kenapa? Orientasi kewaliannya itu nak ditanamkan, membangun jiwanya itu, menyentak-nyentakkan. Sampai muncul ya, ibarat orang ngebur sumur bor, sampai dapat mata airnya, dibur terus, belum muncul airnya, masak di bawah tak ada air, terus saja sampai muncrat. Udah muncrat, itu tetap juga dibur, membersihkan. Kan air pertama dapat tuh belum bagus itu, dibersihkan terus dikeluarkan airnya terus sampai jernih air itu. Pakai gelas taruh, diuji coba orang tuh pakai teh katanya. Seterusnya. Udah bisa nih Pak, udah bisa diminum. Begitulah guru-guru dulu mengkondisikan hati jamaahnya, murid-muridnya seperti itu. Jernih betul. Yang masuk ke hati itu baru. Inilah sudah bagus lah, udah betul hati menghadap kepada Allah. Awal mula menyentak ke hati itu masih bercampur, dapat air tapi belum bagus airnya. Masuk kaji itu ke hati tapi belum bersih. Belum bersih, masih rasa tapi belum murni. Dimurnikan rasa itu sampai betul-betul air yang bagus, ma'rifah yang betul-betul. Udah sampai, ya udah, suruh jalan sendiri. Yang perlu dibimbing itu kan waktu dalam proses perjalanan. Begitu sudah sampai ke tempat tujuan, udah betul dia ma'rifahnya, ya udah silakan. Dia ngembangkan sendiri. Silakan. Udah kenalkan sama Tuhan, ya udah. Bermesra-mesralah kau dengan Tuhan. Tapi sebelum sampai ke situ dibimbing terus. Maka salik itu kan orang yang berjalan, suluk kan perjalanan. Atau dibimbing. Siapa pembimbing kita? Itulah mursyid tadi. Dibimbingnya hati kita terus. Ya lanjut terus.
sampai bab ma'rifah. Udah sampai ke ma'rifah, ya udah kenal kan? Sampai sinilah mengantarkan. Selebihnya silakan bermesra-mesralah kau dengan Tuhan. Nah kita lah mencari yang membimbing awak sampai ke situ, agak payah zaman sekarang ini kan. Ya udahlah, kalau payah ya mana yang dapat aja lah. Ibaratnya kalau jalan sendiri tak terjatuh awak di tengah jalan, tak ada yang bangkitkan. Jadi kalau berkawan-kawan awak berjalan, jatuh awak ada lagi yang nolong. Gitu-gitu aja lah zaman sekarang nih. Makanya berzikir awak sendiri bagus. Kalau bisa sama-sama berzikir, ya paling tidak ibarat misalnya lilin, sama-sama redupnya kita nih. Tidak macam listrik ini yang sampai sekian watt. Berapalah sinar lilin tuh? Kalau satu lilinnya mungkin tak kali bercahaya sekitarnya. Tapi kalau 100 lilinnya dihidupkan dekat-dekat, beda nggak cahayanya? Itulah zikir bersama. Itu seperti itu. Kadang kalau sendirian tak hidup dia. Begitu ramai kita berzikir, ada 1-2 orang yang hidup hatinya dalam zikir. Itu mewarnai kita yang tak hidup, jadi bisa hidup kita. Ngecas ke awak dia. Itulah perlunya sama kita. Alaikum bil jamaah. Wajib atas kamu berjamaah. Wa amma amru akhiratihi, adapun perkara akhiratnya, fa yakuna qawiyur raja fi qabuli a'malihi shalihah wa taufiqiyah wa tawfiyah, ya, menyempurnakannya, ujurihi 'alaiha fi daris sawab wal jaza. Adapun perkara akhiratnya maka adalah ia kuat harapnya kepada Allah. Husnuzon untuk urusan akhirat itu artinya kuat harap dia kepada Allah. Apa itu yang dikuatkan harapnya? Fi qabili a'malih, dalam hal Allah menerima amal-amal dia yang solihah, yang baik. Karena kalau tidak berbaik sangka dia sama Allah, ya Allah kayak mana ini sembayangku kayak gini, nanti kalau nggak diterima Allah kayak mana. Inilah membuat dia jadi ragu-ragu, akhirnya malas beramal. Jadi kuatkan harap dia kepada Allah, tapi kuat harap kepada Tuhan, tetap diusahakan sebabnya, ya diperbaiki terus amalnya. Mana yang salah dibetulin, jangan udah salah dibiarin tetap salah juga beramal, sementara dia berharap. Jadi adanya rojak tuh setelah diusahakan. Jadi berharap kepada Allah tapi tidak ada usaha, itu sama dengan angan-angan. Itulah bedanya angan-angan dengan harapan. Kalau harapan itu diiringkan dengan sebab yang mendukung untuk tercapainya apa yang jadi harapan. Itu harapan. Tapi kalau berharap sesuatu tapi tak diiringkan dengan usaha dan sebab-sebab untuk keberhasilan sesuatu yang menjadi harapan kita, itu namanya bukan harap, itu namanya angan-angan. Nggak kerja tapi kayaknya ngarap sama Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, nggak payah yang datang ke rezeki sama aku, walaupun aku tak kerja. Itu angan-angan, bukan harapan. Tentu diusahakan sebabnya. Untuk urusan akhirat juga seperti itu. Dilakukannya serius, sungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Tapi adakah kepastian bahwa amal solehnya diterima Allah? Enggak juga. Enggak pastinya itu jangan menimbulkan keraguan. Cemana menghilangkan keraguan dari ketidakpastian itu? Kuatkan harap kepada Allah bahwa Allah akan menerima amal ibadahnya yang baik. Itu membuat dia semangat. Kalau enggak, mana semangat kita beramal? Wa tawfiyah wa tuwfiyah ujurihim, dan menyempurnakan ujurih alaiha, pahala kepada dia, alaiha atasnya, atas amal soleh itu. Allah nanti yang menyempurnakan pahala itu. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa akan disempurnakan Allah pahala daripada amal-amal yang kita lakukan itu. Di mana disempurnakan Allah? Bukan di dunia.
Kalau di dunia itu kan pahala kontan. Nah, enggak. Yang kita harapkan itu fidari sawab, di negeri tempat pahala, wal jaza, dan negeri tempat balasan amal. Fayujabu lahu dzalika al mubadirah limtisalil amri at-taksir min a'malihil birri. Maka diwajibkan baginya ketika itu bersegera. Kalau memang betul dia berharap sama Allah bahwa amalnya yang baik itu diterima Allah, bahwa Allah akan menyempurnakan pahalanya atas amal itu nanti di akhirat, maka diwajibkan bagi dia segera menjalankan segala perintah Allah. Nah, jangan ditunda. Ya, kalau udah yakin Allah akan menerima amalnya, akan menyempurnakan pahalanya, lah kok ditunda-tunda lagi dalam beramal? Udah segerakan. Maka orang yang bersegera melakukan amal kebaikan itu menandakan dia kuat harap kepada Allah, kuat keyakinannya kepada Allah, Allah akan membalas amalnya itu nanti di hari akhirat. Nah, membuktikan kuat harap dia melakukan amal itu tidak ditunda-tunda lagi, disegerakan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih bisa kulakukan, jangan tunda sampai besok. Karena besok nggak jamin juga umurku sampai, besok juga nggak jamin aku sehat seperti saat ini. Nah, besok nggak jamin juga aku lapang ada waktu seperti saat ini. Nah, kalau aku tunda besok, tahu-tahu ada keperluan lain yang nggak bisa aku tinggalkan, akhirnya nggak bisa kulakukannya. Soalnya bisa kulakukan hari ini, ketika aku tunda besok ada keperluan lain, tertinggal lagi dia. Nah, atau hari ini sehat bisa kulakukan, jangan ditunda sampai besok. Nggak ada jaminan besok kita sehat seperti hari ini. Bisa jadi rencana besok, tahu-tahu pagi-pagi demam, tak bisa lagi kita lakukan. Atau lebih fatal lagi, sekarang masih bisa bernapas, hidup, bisa melakukan amal. Kalau kita tunda besok, ternyata besok, sebelum besok mati. Nah, jadi segera, jangan ditunda lagi. Pertanda harap dia kuat kepada Allah, maka melakukan kebaikan itu tidak menundanya, tapi bersegera dia. Nah, mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, mumpung ada kesehatan, ada kekuatan, dikasih Allah, bikin. Wat taksir min a'malil birri, dan memperbanyak daripada amal-amal kebaikan. Biwujudi halawati, biwujudi halawatin, dikarenakan adanya halawah. Apa halawah? Manis. Nah, jadi dia melakukannya itu manis. Sesuatu yang kita lakukan, yang kuat harap kita, yang kita lakukan itu ada hasil. Enak nggak melakukannya? Enak. Walaupun capek, tapi enak melakukannya. Contohlah misalnya, ini proyek ini jelas ini, bukan yang samar-samar, jelas. Dan memang menjanjikan, kayaknya sebulan bisalah dapat awak di sini 50 juta. Kira-kira mengerjakan sebab-sebab untuk dapat tuh, dengan karena kita yakin bakal dapat sebulan 50 juta, itu kira-kira manis gak? Manis itu, manis. Walaupun harus kita pergi agak jauh sedikit. Ustaz awal akan diundang misalnya di mana, ke tebing misalnya, ke tebing ceramah sana setiap sebulan sekali, tapi asal pulang sebulan Limpul misalnya. Itu jauh tuh kayak dekat ya kalau Limpul. Iya dekat. Dengan catatan kalau kuat keyakinan kita terhadap itu, enak kita melakukannya. Jadi ke Allah pun sama seperti itu. Kalau kuat harap kita kepada Allah, maka bergegas kita melakukan sesuatu yang karena Allah tadi, dan kita merasa indah, halawah, manis, enak itu. Kenapa enak melakukannya? Karena kuat kepercayaan kita terhadap apa yang dijanjikan Allah. Nah, jadi nggak terpaksa, Waqtibatin, irtibak itu senang hati.
Kemudian waladzatin wallazazah. Lezat nikmat lah ya, lezat. Lezat itu kan sesuatu yang dirasakan enak itu. Di hati itu kayak nikmat gitu, lezat. Wa nasyatin, mengerjakannya itu dengan nasyat, apa semangat? Semangat ya. Nah, semangat ya. Tapi kalau keyakinan kita terhadap sesuatu itu melemah, seiring harap kita juga jadi melemah, mengerjakannya kira-kira macam mana? Nasyat. Semangat? Enggak lah. Kenapa kok enggak apa lagi Pak Ijal? Enggak jelas juga, kena tak semangat. Enggak jelas. Awal-awal aja yang jelas. Setelah itu tak jelas lagi, 3 bulan yang jelas. Setelah 3 bulan enggak jelas dia. Jadi udahlah, malas laku. Udah jauh-jauh pergi sana, tak jelas pula. Enggak nasyat dia. Tapi kalau keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala atas janji-janjinya, maka sekuat keyakinan itu, seukuran itulah nasyatnya muncul. Semangatnya muncul dan melakukan ibadah kepada Allah. Wa qad qala Yahya bin Mu'az, sungguh telah berkata Imam Yahya bin Mu'az, ausikir roja, rojaul abdi li rabbi, sekuat-kuatnya harapan adalah harapan seorang hamba kepada Tuhan. Sekuat-kuatnya, sesikoh-sikohnya harapan adalah harapan seorang hamba kepada Tuhan. Kalau harap seorang hamba kepada manusia itu belum tentu sikoh. Kenapa? Karena manusia masih bisa berubah-ubah. Kalau Allah janjinya nggak berubah. Nah, maka sekuat-kuat harapan adalah harapan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah. Wa asdaqudz dzunun husnudzon billahi ta'ala. Sebenar-benar zon adalah husnudzon kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah zon yang paling benar, yang paling sodik, ya husnudzon sama Allah. Nah, itulah zon yang paling benar itu, keyakinan kepada Allah. Kemudian wa min mawatini husni dzanni billahi ta'ala allati la yanbaghi lil abdi ayyufariqahu fiha, dan termasuk tempat-tempat husnudzon kepada Allah Ta'ala yang tidaklah seorang hamba itu sogianya memisahkan dirinya pada tempat-tempat itu. Jalan-jalan sebab itu mawatin. Untuk seorang hamba itu berhusnudzon kepada Allah, sogianya ini jangan dipisahkan. Jangan sampai terpisah itu dari kita. Kalau sampai terpisah, nanti husnudzonnya hilang. Maka ini pertahankan ya. Dari sinilah datang sebab husnudzon itu muncul. Apa itu? Min mawatin, termasuk tempat-tempat. Itu kan khobar mubtada ya, muqaddam. Mana mubtadanya? Jauh rupanya mubtadanya. Apalah itu? Awqatus sadaid wal mihan wa hululus soibnya, masoibnya, masoib fil ahli wal mali wal badan. Disinilah tempat-tempat husnudzon itu, yang sogianya bagi seorang hamba jangan sampai terlepas husnudzon itu padanya, pada tempat-tempat itu. Fiha fil mawatin itu. Yufariquhu, berpisah, memisahkan si hamba pada tempat-tempat itu. Apalah itu? Waktu-waktu ketika datang syada'id, kesulitan-kesulitan. Di situ baru kelihatan apakah betul husnudzonnya sama Allah atau cuman sekedar jangan tidak. Kalau husnudzonnya sekedar jangan tidak, goyang itu waktu itu. Tapi kalau betul husnudzonnya sama Allah, tempat husnudzon yang betul itu saat inilah. Inilah ujian itu. Berubah nggak hatinya sama Tuhan ketika datang syada'id? Kalau berubah, menunjukkan
belum lurus, belum siqoh husnudzonnya sama Allah. Nah, waktu ditimpa kesulitan. Nah, kalau waktu aman-aman aja, awak punya aman-aman aja lah ya. Gimana Ustaz Awal? Lancar-lancar aja, badannya sehat-sehat aja, anak pun nggak ada masalah, rezeki lancar-lancar aja. Kayaknya kalaupun misalnya beli mobil satu lagi pun kayaknya bisa lah ini. Misalnya begitu, saking lancarnya rezeki tadi. Nah kalau kayak gini mana ada ujiannya? Tetap husnuzon aja lah sama Tuhan. Kenapa? Karena terus aja dikasih Allah. Nah, apalagi kebutuhan Ustaz Awal ini ya Allah. Nah, asal ya Rob, besok paginya. Ya Rob malamnya ini. Kayaknya kok itu semua pun kita husnuzon lah itu sama Allah tuh. Teringat pernyataan Umar bin Khattab, banyak manusia lebih mampu menghadapi ujian kesulitan ketimbang ujian kekayaan. Berarti lebih berat. Oh, itu bab berbeda lagi. Iya, artinya ketika saat berlimpah-limpah rezeki banyak membuat orang itu lupa sehingga akhirnya tidak bersyukur kepada Allah. Ternyata syukur itu lebih berat daripada sabar. Bab syukur sabar ya. Itu bab syukur dan sabar. Kalau dalam situasi sulit orang cepat menganggap ini ujian. Tapi kalau dalam kondisi bergelimang dengan nikmat, kesuksesan, orang jarang menganggapnya ini sebagai ujian. Ini kenikmatan. Maka yang muncul kalau salaman apa? Selamat ya Pak. Sukses, selamat jadi anggota dewan. Selamat Pak atas usaha yang makin maju. Selamat Pak, selamat Pak. Begitu-gitu. Tapi kalau pas ketimpa musibah, sabar ya Pak. Itu banyak orang nyabari. Jarang itu waktu kita sukses. Hati-hati ya Pak. Sesungguhnya yang datang sama Bapak ini sebagai anggota dewan PKS teman PKS. Oh PKS gitu ya? Lulus caleg innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh gitu ya. Ikut Umar bin Abdul Aziz. Oh iya. Ya, mudah-mudahan begitu. Jangan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi enggak lulus marah-marah. Iya. Ya kalau memang begitu lahir batinnya ya bagus. Ya, betul. Umar bin Abdul Aziz memang begitu. Cuman kan gini, Umar bin Abdul Aziz mendapatkan pangkat dan jabatan itu bukan sesuatu yang diusahakannya. Itu kan putra mahkota. Nah, dia nggak mau. Cuman karena memang itu tugas, nggak ada pilihan. Karena kalau sampai orang lain nanti yang menjabat, rusak ini. Rusak. Karena akan menyalahi dari peraturan yang ada. Nah, makanya tak ada pilihan buat Umar bin Abdul Aziz, ya harus dia karena dia putra mahkota. Makanya kalau ditanya hati nuraninya yang paling dalam, aku tak mau ini. Nah, jadi yang anggota dewan yang katanya tadi itu betul nggak hatinya tak mau? Nah, jadi jangan mulutnya aja yang innalillah. Alhamdulillah. Dalam hatinya alhamdulillah. Tapi bak orang tahu innalillah. Asal jangan itu. Lain mulut lain hati lain lagi itu. Nah, tapi ya kita doakan mudahan begitulah hatinya, begitu mulutnya. Doakan saudara yang baik-baik kan berpahala Pak. Baik. Banyak modalnya. Kan membayar kalau memang itu dianggapnya apa kan dari situ kan salah dia mengucapkan kalimat itu. Dia kan bayar itu banyaklah modal. Iya betul. Kayaknya ini sesuatu yang diharap. Innalillah itu bukan sesuatu yang diharap. Sesuatu yang dia tak mau. Tapi datang, ya Allah, memang ini bala darimu. Ujian besar darimu, innalillah. Ini dari awal memang enggak kali ya Pak. Tiba-tiba begitu dapat innalillah. Memang enggak cocok kayak itu ya. Enggak nyambung. Iya. Tapi kita berhusnuzon mungkin gini. Ya awal mulanya memang harus. Ini kan sebuah jihad. Sebuah perjuangan. Jihad di anggota dewan itu kan jihad untuk sebuah perubahan ke depan lebih baik. Sehingga jihad itu membutuhkan pengorbanan.
Anggaplah duit yang keluar itu sebuah pengorbanan untuk sebuah jihad. Dah. Tapi begitu dapat, ya Allah, aku pun sebetulnya takut megang jabatan ini Tuhan. Bisa nggak aku ya Allah? Perjuangan sudah ku bikin. Ketika kau kasih amanah dari perjuangan ini, aku pun nggak yakin sanggup nggak aku menjalankan amanah nih. Takut aku ya Allah. Innalillah wa inna ilaihi. Kalau kayak gitu pun bisalah. Agak bisalah nyerempet lah sih. Memadai lah itu. Kalau itu maksudnya. Tapi kalau maksudnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini bala, tapi sebetulnya dia suka dinikmati. Mana pula bala dinikmati? Baik. Jadi waktu syada'id, disitulah tempat-tempat husnuzon itu sama Allah, diuji. Kemudian wal mihan, ya cobaan-cobaan lah, mihnah. Kemudian hululil masaib, ketika terjadi musibah-musibah fil ahli, pada keluarga, wal mal, harta, wal badan, sakit badan nih. Kalau anak ya macam lah, terjadi sesuatu pada anak. Ini galau apa enggak nih hatinya? Apakah masih tetap berharap ke Tuhan enggak nih untuk sebuah perubahan ke anak kita nih? Kalau enggak, berarti harap ke Tuhannya putus. Berarti enggak husnuzon dia sama Allah. Itu juga musibah dari sisi harta kurang. Biasanya sekian, ini kok dikurang-kurangi. Kita nampak orang tuh yang ngurangi, padahal kan Allah yang ngurangi. Gimana Ustaz? Ya. Kok sekian? Ya namanya awak nggak ada perjanjian dari awal, mana mungkin awak komplain kan? Pak, apa itu Ustaz? Ada yang lupa Pak? Apa tuh? Ada yang silap Pak? Apa itu? Isi amplop. Alah, mana mungkin awak isi amplop. Biasa kan Pak sekian, ini saya buka kok cuma sekian Pak. Mana tahu, entah silap. Kalau memang segitu nggak apa-apa sih Pak, saya ikhlas kok Pak nerimanya. Tapi kan saya ingatkan Bapak, mana tahu lupa, silap. Sanggup. Ada begitu Ustaz yang berani. Ada ya? Rupanya dipotong sama agennya. Oh. Yang ngasih itu dipotong. Kawan khutbahid ke Siantar. Janji 1,5. Pulang ke rumah 500. Satunya hilang. Calonya. Padahal kolak panitia langsung kasih tahu. Ada. Memang iya. Cuman awak pun nggak sampai hati juga, nggak berani pula lah, karena itu harga diri. Ada jamaah kita cerita, tapi nggak ke mualim ini, karena ini dia termasuk nazir juga, kelompok nazir. Kita ngisi pengajian wirid di situ. Acaranya acara maulid. Dalam rapat itu kan disepakati untuk transport ustadz sekian, kan dalam rapat kerja kan ada itu dibicarakan untuk konsumsi sekian, asumsi anggaran pendanaan. Jadi sepakati ustadz sekian. Jadi yang nyari ustadz tuh saya ustadz. Kebetulan ustadz ini pun saya sama saya akrab dekat. Karena ada indikasi bapak nih nggak jujur yang ngasih nyalamkan sama ustadz, aku mau kepastian. Tambah lagi ustadznya pun kan udah dekat sama saya, jadi saya nggak segan nanya. Jadi aku tanya sama ustadz, maaf ya ustadz, jangan salah paham. Ya apa itu? Berapa ustadz isi amplopnya? Sekian, kata ustadz. Ya ustadz pun nggak segan bilangnya kan udah dekat kan. Sekian. Itu pun kan udah ditanya, kalau nggak pun dia nggak bilang. Oh, dalam hatiku tega juga lah bapak tuh menyunatnya. Padahal
itu udah disepakati sekian, dalam laporan pun sekian. Disunat bapak tuh, pikir hati bapak tuh, nggak mungkin lah Ustadz nih nanya-nanya, nggak mungkin ada yang tahu, kan itu. Ya dia pula bendaranya, siap masuk kan dia nggak nyelamkan, nggak ada yang tahu. Lain halnya kalau ini ya, sekian ya, nih saksinya ya, dah, nah ini saya lem. Nah kalau itu mungkin kayak itu, jarang lah kita kayak gitu, itu tunjukkan ya. Ya siapa yang megang duit, nah dia lah pula masukkan. Udah untuk Ustadz udah aman, nah paling itu aja. Nah ini sunat dia. Nah, jangan kata Ustadz Al tadi lah. Nah. Ya Ustadz itu pun misalnya biasa 1 juta, 1,5 juta, dikasih gopek pun ya nggak mungkin komplain lah ya. Rata-rata nggak berani komplain lah, segan Pak. Salah, khotib sama muazin salah ngasih. Dari mana kita tahu salah? Tulisannya ada. Kalau nggak ada tulisannya mana tahu awak. Muazin, Allah salah kasih bapak tuh malam udah tua. Nah. Biasanya kalau khotib sama muadzin itu banyakan mana tuh? Banyak muadzin enggak? Nah, banyak khotib tuh. Kalau khotib 200, muadzinnya 100. Gitulah kira-kira ya perbandingannya, 2 kali lipat. Kira-kira gitu Ustaz. Ustaz ini kan ketua kenajiran ini. Jadi tahu dia. Ketua BKM. Nah, salah ngasih. Itu pun nggak mungkin juga Pak telepon, Pak. Yang Bapak kasih ke aku kok yang muadzin gitu. Ya mungkin. Kalau pengalaman Gus Dur lain lagi. Apa itu? Gus Dur kan besar itu, tokoh nasional luar kota. Supir dikasih, Gus Dur dikasih, ketuker. Supirnya jujur, kok banyak kali. Takut kualat. Dibalik, Gus ketukar ini punyamu, yang itu punya aku. Oh wes Joko, iku rezekimu. Tapi minggu depan nanya lagi, Gus kapan kita pergi lagi deh? Kata supirnya. Itu pengalaman Gus. Iya. Iya. Ini rezekinya iyalah. Baiklah. Bagaimana tadi? Li'alla yaqa'u bisababi adami zalika fil jaz'i wasakhti, supaya tidak terjadi dengan sebab ketiadaan yang demikian itu terjatuh ia fil jaz'i, dalam keterkejutan. Nah, kalau terkejut itu kan goyang juga iman tuh, dan sah, marah. Nah, supaya jangan sampai marah hati itu ketika saat datang segala macam yang tak cocok sama mau kita tuh. Wa sayati hadzal ma'na fi kalamil muallif rahimahullahu taala wa huwa qauluhu man zanna imfikaka lutfi an qadrihi fadzalika likusuri nazrihi wa jadi katanya, dan nanti akan datang pada makna ini di dalam perkataan muallif, yakni Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab Matan Hikam. Nanti muallif akan menjelaskan, yaitu pada perkataannya, siapa yang menyangka terlepas lutfihi, kasih sayang Allah, kelembutan Allah, an qadarihi, daripada kemampuannya, qadarnya, fazalika, yang demikian itu, likusuri nazrihi, karena singkatnya pandangan dia kepada Allah. Jadi karena singkat pandangan dia, pegangan dia nggak kuat kepada Allah, maka dia pun melepaskan, dengan zonnya melepaskan kasih sayang Allah tuh daripada dirinya. Jadi menyangka Allah tuh yang jelek-jelek jadinya. Kok kayak gini ya? Kok kayak gini dibikin Tuhan sama aku? Aku udah kayak gini pun, kayak gini juga. Gitu. Jadi dia menyangka Allah jelek, terkejut dan marah dia. Jadi supaya jangan seperti itu, kita lihat, kita pandang di situ. Hati-hati di tempat-tempat daripada husnuzon itu. Saat ketimpa musibah, saat ketimpa kesulitan, saat adanya berbagai macam musibah dan cobaan-cobaan. Disitulah
Jangan goyang hati itu, jangan terkejut dia, jangan marah dia. Wa min a'zami mawatini husni dhanni billahi ta'ala halatul maut. Termasuk yang paling besar tempat-tempat husnuzon kepada Allah Ta'ala halatul maut, ketika mati. Waktu mau mati itu, disitulah harus lebih banyak rojak daripada khauf. Kadang-kadang setan membayangkan dosa-dosa kita itu. Dosa orang yang mau mati, Pak, dosa bapak segini, kayaknya berat kau dapat ampunan Allah. Bapak akan mati su'ul khotimah karena dosa ini. Bapak akan masuk neraka disebabkan karena dosa bapak ini. Bapak akan masuk diazab dalam kubur nanti karena dosa bapak ini. Setan itu membayang-bayangkan kita seperti itu, mereka orang mau mati. Sehingga husnudzon dia, harap dia ke Tuhan dapat ampunan Allah, ketika itu jadi tipis, nggak ngarap dia sama Tuhan. Di posisi sampai kepada sakarat maut, harap dia nggak ada sama Allah, husnudzon dia nggak ada, rojaknya nggak ada. Ya udah, ana fi zonni abdi bi, kata Allah, aku dalam sangka hambaku terhadap diriku. Dia menyangka aku nggak mengampuni dosanya karena banyak dosanya. Dia menyangka aku akan mengazab dia akibat dari dosanya. Ya udah, orang dia nyangka gitu, ku bikin macam mana yang sangkanya. Tapi kalau ketika itu dihusnuzonkannya, ya Rob, kendati dosaku begitu sangat banyak, tapi ampunanmu itu lebih luas dari banyaknya dosaku, ya Allah. Kasih sayangmu itu lebih luas daripada murka dan azabmu, ya Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, di kondisi saat ini aku sudah tak berdaya untuk melakukan amal apapun, ya Allah. Aku hanya berharap kepadamu, kiranya kau berkenan menganugerahkan aku ampunanmu dan kasih sayangmu, ya Allah. Karena dia harap, terus harap, baik sangka terus baik sangka sama Allah. Sebelum goroh-goroh tuh, ya udah dibikin Allah Ta'ala sebagaimana sangka dia sama Allah. Dia ampuni semua dosanya. Karena nggak sulitnya Tuhan memberikan ampunan. Nggak sampai mengurangi kemuliaan Allah mengampunkan hambanya. Karena itu sifat yang mulia. Makanya dalam batas, kalau kita memandang dari sisi Allah menjanjikan kebaikan bagi orang yang melakukan kebaikan, itu mustahil diingkari Allah. Maka orang yang beramal soleh, yang beriman beramal soleh, kalau dari semata-mata hukum akal, mungkin dia masuk neraka walaupun dia nggak bikin dosa. Satu detik pun dari umur hidupnya nggak pernah berdosa. Kebaikan semua yang bikinnya. Tapi kalau akal ditanya, semata-mata akalnya, jangan diikatkan kepada janji Allah. Mungkin nggak kira-kira dia masuk neraka walaupun dia banyak amalnya? Mungkin. Dalam artian, kuasa nggak Tuhan memasukkan dalam neraka kalau Allah mau? Kuasa. Tidak terpaksa Tuhan itu masukkan dia ke surga, enggak. Memang mau Tuhan kalaupun dimasukkan ke surga. Sebetulnya aku menghendaki hambaku yang ini masuk neraka, tapi banyak kali amalnya, jadi tak berdaya aku memasukkan dia ke neraka. Terpaksa juga lah aku masukkan ke surga, amalnya banyak kali pula. Apa kayak gitu? Enggak. Masuk surganya seseorang itu ya semata-mata karunia Allah, semata-mata kehendak Allah, bukan karena amal itu, sehingga amal itu memaksa Tuhan untuk akhirnya memasukkan dia ke surga. Enggak. Makanya kalau begitu, orang yang beramal soleh, seandainya Allah menghendaki dia masuk dalam neraka, kuasa nggak Tuhan memasukkan ke neraka? Kuasa. Kalau kuasa berarti takluk kudrat itu kepada hal yang mungkin, maka masuk nerakanya mungkin. Itu semata-mata hukum akal. Tapi kalau memandang kepada syarak, syarak itu apa? Apa yang dijanjikan Tuhan? Orang yang beriman, beramal soleh, apa janji Allah terhadap mereka? Tentu surga. Maka masuk surga buat mereka itu dari sisi janji Allah nih, itu sesuatu yang pasti. Bukan mungkin, itu pasti. Jadi pastikah orang yang taat, yang beramal soleh, yang beriman dan seterusnya, sebagaimana yang dipandang Allah atas keimanan dan ketaatannya itu masuk surga? Pasti. Memandang apa? Memandang syarak, yaitu janji dari Allah. Karena seandainya nggak dimasukkan Allah dia ke surga, masuk neraka dengan amal soleh yang dijanjikan Allah masuk surga, mengingkari janji kebaikan itu sifat apa ini? Sifat kekurangan. Sementara Allah mustahil punya kekurangan, maka pasti dibikin Allah itu ke surga.
memandang ini. Tapi seandainya orang yang dijanjikan Allah bakal masuk neraka akibat dosa-dosanya, kemudian akhirnya dirubah Allah, dalam artian diampuni Allah dosanya, nggak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Kira-kira itu sifat kekurangan apa sifat kemuliaan? Nah, kemuliaan. Mengampuni orang bersalah itu sifat mulia. Nah, jadi ya Rob, dalam batas mungkin ya Allah, baik secara akal maupun secara syara, aku ini mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Kendati dosaku begitu sangat banyak ya Allah, bukan hal sulit bagimu untuk mengampuni aku ya Allah. Karena memang luasnya rahmat, kasih sayang-Mu dan ampunan-Mu melebihi dari sebanyak apapun dosa yang kulakukan ya Allah. Mohon ya Allah kiranya Kau ampuni. Mudah-mudahan baik sangka kita yang membangkitkan semangat kita nasyat tadi untuk menggapai ampunan Allah, sehingga akhirnya diampuni Allah sebagaimana sangka kita kepada Allah. Jadi waktu mau mati itu harus dikuatkan husnuzonnya sama Allah. Harap itu khauf, dari khauf harus lebih kuat. Kalau tidak dalam kondisi mau mati, ya saat seperti kita seperti ini seimbang. Khauf roja itu mesti seimbang. Karena khauf dan roja itu diibaratkan macam sayap burung. Ketika dia terbang, kalau salah satu sayapnya itu ada yang patah, bisa terbang kira-kira? Nggak bisa terbang tinggi dia, gitu jatuh. Kenapa? Sayapnya patah satu. Jadi harus dua-dua berfungsi sayap tadi, baru bisa dia terbang. Maka khauf dan roja itu seimbang, nggak boleh lebih berat khauf. Kalau lebih berat khauf, nanti tak semangat dia. Takutnya ujungnya, kalaupun sisa umur hidupku yang seandainya 5 tahun ini ku bikinlah taat sama Allah, kayaknya amalku yang 5 tahun ini dibandingkan dosaku yang berpuluh-puluh tahun nggak seimbang ini, sehingga oleh karena itu kayaknya masuk neraka juga lah ini. Kan jadi patah semangat dia. Tapi kalau dia tetap harap, walaupun dosaku banyak ya Allah, dalam batas mungkin Kau berkenan untuk mengampuni dosaku, dan Kau telah menjanjikan kepada orang yang bertobat bahwa Engkau itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berikan ampunan dan kasih sayang. Itu namanya harap. Kalau yang tadi namanya khauf. Khauf dan roja, harap itu harus seimbang, nggak boleh. Karena kalau lebih berat khauf, nanti putus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Kalau lebih berat ke rojaknya, harapnya, aman-aman aja dia. Bikin dosa pun, bapaknya sih bikin dosa aja lah, gampang. Allah kan Ghafurur Rahim. Nanti minta ampun aku serius-serius, diampun Allah itu. Ya sekarang belum lah pula. Kenapa? Ya wak namanya masih ondak pula yang kayak gini ya, nanti aja lah. Allah kan Maha Pengampun. Jadi aman-aman aja dia. Nggak tahu rupanya umurnya dari ujung tanduk. Perasaan umurnya 60 tahun, rupanya masih 40 tahun udah mati. Karena harap dia terlalu tinggi sama Allah Ta'ala bakal panjang umur, ternyata dipendekkan sesuai dengan batas yang ditentukan Allah. Terkejutlah waktu itu. Makanya jangan lebih berat harap daripada takut. Tapi jangan juga lebih berat takut daripada harap. Seimbang. Di kondisi kita ini, tapi orang yang sudah mau mati, dia sudah nggak bisa banyak melakukan kebaikan. Ketika itu harap harus lebih tinggi daripada takut. Penuh dengan kepasrahan. Mana tadi ini? Halatul maut. Wa qad ja'a fil khabar, sungguh telah datang dalam hadis, la yamutunna ahadukum, la yamutanna ya. Ada nun taukid sakilah ya. La yamutanna, mata yamutu, kalau ada nun taukid kan dia jadi nasab. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala. Tidaklah wafat, meninggal seorang di antara kamu kecuali bahwa ia bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Wa fi hadis Jabir bin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jabir, man istata'a minkum alla yamuta illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala falyaf'al. Apabila kamu sanggup di antara kamu
apabila sanggup di antara kamu itu bahwa ia tidak mati kecuali dia bersangka baik kepada Allah, maka hendaklah ia melakukan itu. Berhusnuzonlah kepada Allah. Supaya mati kita juga bagus. Summatala hadhil ayah, kemudian dia membacakan ayat ini. Apa itu ayatnya? Zalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum. Itu ujung ayatnya nanti fa asbahtum minal khasirin. Artinya begini. Yang demikian itu adalah sangka kamu, yang kamu sangkakan kepada Tuhanmu itu membinasakan kamu. Ardakum, dan dia itu membinasakan kamu disebabkan karena sangkamu kepada Allah. Fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kamu orang-orang yang rugi. Ini surah Fussilat ayat 33 kalau nggak salah. 33 atau 22 ini. 33 kayaknya. Fussilat ayat 33. Akhirnya jadi orang yang merugi. Apa sebab? Karena dia menyangka buruk kepada